منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Nanda sekalian, alhamdulillah kita berjumpa pada pertemuan kedua dalam kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan 1. Kali ini kita akan membahas tentang perkembangan studi Islam. Perkembangan studi Islam itu sangat terkait erat dengan perkembangan pendidikan Islam, ya, yang membahas kurikulum dan kelembagaannya, baik di dunia Islam, dunia Barat, dunia Timur maupun di Indonesia sendiri. Dalam tradisi pendidikan Islam, institusi pendidikan tinggi lebih dikenal dengan nama Al-Jami'ah, yang secara historis dan kelembagaan berkaitan dengan Masjid Jami'. Az-Zumardi Azra mencatat bahwa kelembagaan lembaga-lembaga pendidikan Islam, baik madrasah, ya, sekalipun menyelenggarakan pendidikan tinggi, advanced education, maupun Al-Jami'ah yang memang dimaksudkan sebagai pendidikan tinggi, tidak pernah menjadi universitas yang difungsikan semata-mata untuk mengembangkan tradisi penelitian bebas berdasarkan nalar, sebagaimana terdapat di Eropa pada masa modern. Bahkan universitas di Eropa yang akar-akarnya dapat dilacak dari Al-Jami'ah, seperti yang disampaikan oleh Stanton berdasarkan penelitian Al-Makdisi, hingga abad ke-18 juga tidak bebas sepenuhnya. Universitas abad pertengahan bahkan pada umumnya berafiliasi dan terkait pada gereja. Nah, studi Islam sebagai sebuah praktek sesungguhnya sudah berlangsung semenjak awal pertumbuhan Islam, ya, yakni pada masa hidup Nabi Muhammad. Apa yang dilakukan oleh Nabi kita bersama para sahabat dari waktu-waktu sesungguhnya merupakan studi Islam, ya. Mereka melakukan dan mempraktikkan studi Islam dalam makna yang sesungguhnya. Namun demikian, apa yang tengah berlangsung pada Nabi itu belum bisa disebut sebagai studi Islam sebagai sebuah disiplin keilmuan, ya, yang dilakukan secara sistematis dan struktur. Nah, studi Islam sebagai sebuah praktek pada masa Nabi tersebut, ya, berlangsung dalam berbagai bentuk. Ada yang dalam bentuk khutbah, dalam bentuk dialog, maupun dalam bentuk forum-forum diskusi. Tempat yang digunakan juga bermacam-macamnya, tapi yang paling sering digunakan adalah masjid dalam bentuk halaqah dan ribat. Tentu saja pada masa ini, ya, studi Islam belum menemukan format yang baku. Belum ada kurikulum yang sistematis dan juga belum diatur secara rapi dan struktur. Ini dapat dimaklumi, ya, bahwa, ya, kondisi masa itu memang belum memungkinkan untuk melaksanakan studi Islam sebagaimana kondisi yang telah mapan. Namun era ini ditandai dengan kesuksesan para sahabat Nabi dalam memahami, mengembangkan dan menyebarkan Islam secara sangat monumental. Dan pada masa selanjutnya kemudian studi Islam berkembang dengan lebih baik. Nah, studi Islam ini berkembang secara, ya, kelembagaan, ya, dalam secara kelembagaan pendidikan Islam.
Dimulai dari rumah-rumah para alim ya, yang sifatnya individual, ke sistem kutab ya, kutab maksud saya, ke sistem kutab. Kemudian berkembang lagi ke masjid, dan masjid kemudian berlanjut ke sistem madrasah. Nah, dari tingkatan di masjid ini sebagian murid kemudian ada yang melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu ke madrasah. Nah, madrasah ya, pengertian kita madrasah ya tentu tidak sama waktu yang lalu. Madrasah yang kita pahami dalam konteks Indonesia, sebab pengertian madrasah dimaksudkan sebagai pendidikan di tingkat tinggi ya. Namun ya, penyebutan madrasah ini ternyata belum juga menjadi kesepakatan mutlak para sejarawan, sebab ada juga yang menyebut lembaga pendidikan tinggi Islam dengan sebutan Al-Jami'ah ya. Nama ini diambil dari jami, yaitu tempat berkumpul orang banyak. Aspek studi Islam yang tidak bisa diabaikan dalam masa keemasan Islam adalah perpustakaan ya. Perpustakaan dengan segala jenisnya yang dikenal dengan beberapa nama. Ada yang disebut dar ya, ada yang disebut bait atau rumah, dan khisana atau gudang yang digabungkan dengan kata al-ilm atau pengetahuan. Biasa juga digabungkan dengan al-hikmah ya, kebijaksanaan, dan al-kutub, buku. Perpustakaan memiliki fungsi ruang diskusi ya. Perpustakaan pada awalnya dibangun sebagai bagian dari lembaga wakaf. Lembaga wakaf pertama adalah Madrasah Abu Hanifah dan Madrasah Nizamiyah di Baghdad. Perpustakaan di madrasah ini dulunya bernama Dar Al-Kutub, rumah buku, namun selanjutnya disebut Khisana Al-Kutub, gudang buku ya. Perpustakaan Nizamiyah yang disebut Dar Al-Kutub ini menggantikan perpustakaan pribadi sejarawan sastrawan Ibnu Hilal Al-Sobi yang dibangun pada tahun 452 Hijriah Masih atau 1060 Masehi, yang juga bernama Dar Al-Kutub. Perpustakaan Al-Sabi ini dibangun untuk menggantikan perpustakaan pribadi ya, Ibnu Ardashir, yang dibangun pada tahun 381 Hijriah atau 991 Masehi. Pengajaran adab di Madrasah Hukum Nizamiyah Baghdad dilaksanakan di perpustakaan. Nah, disinilah ahli nahwu dan leksikograf Abdullah ibn Muslim Al-Qayram ya mengajar adab. Mungkin ya dialah orang yang pertama mengajar di perpustakaan. Pada masa selanjutnya ya, studi Islam mulai berkembang tidak hanya di negara barat ya. Berkembangnya studi Islam di barat juga itu salah satunya dengan menyalin manuskrip ke dalam bahasa Latin ya, sejak abad ke-13 Masehi hingga bangkitnya zaman kebangunan atau Renaissance Eropa pada abad ke-14. Kegiatan penyalinan manuskrip ini berawal dari Restukim Frederick ya, dari Sicily, yang kemudian menjabat sebagai Kaisar Holy di Roman Empire. Walaupun memperoleh tantangan dari Paus di Vatikan, kegiatan ini tetap berlangsung. Dalam perkembangannya kemudian terbangun berbagai perguruan tinggi di semenanjung Italia, Padua, Florence, Milano, Venezia, Oxford dan Cambridge, Inggris, Sorbonne ya, Prancis, dan Tübingen di Jerman. Nah, implikasi dari kegiatan penyalinan naskah ini adalah terbukanya ya perkembangan cabang-cabang ilmiah di barat. Kondisi ini semakin berkembang pesat karena pengaruh aliran empirisme ya yang dikembangkan oleh Prancis
perancir baconnya. Namun demikian bukan berarti kegiatan penyalinan naskah ini berlangsung tetapi dengan cepat, tapi cukup lama walaupun menimbulkan perdebatan secara luas. Kegiatan-kegiatan penyalingan terus dilakukan berlanjut tanpa bisa dihentikan. Nah, perkembangan studi Islam terutama di Barat itu terjadi karena mereka melakukan kontak dengan dunia Muslim. Salah satunya yakni lewat kontak perguruan tinggi. Selain itu juga dengan adanya penyalingan karya-karya ilmiah dari manuskrip Arab ke dalam bahasa Latin. Nah, berkat penyalinan karya-karya manuskrip Arab itu terbukalah jalan bagi perkembangan cabang-cabang ilmiah di Barat. Di Amerika, studi Islam pada umumnya memang menekankan pada studi sejarah Islam, bahasa Islam selain bahasa Arab, sastra dan ilmu sosial yang berada di pusat studi Timur Tengah atau Timur Dekat. Di Chicago kajian Islam diselenggarakan di Chicago University secara organisatoris Studi Islam berada di bawah pusat studi Timur Tengah, jurusan bahasa dan kebudayaan Timur Dekat. Nah, di lembaga ini kajian Islam lebih mengutamakan kajian tentang pemikiran Islam, bahasa Arab, naskah-naskah klasik dan bahasa-bahasa Islam non-Arab. Di UCLA studi Islam dibagi menjadi 4 komponen yaitu mengenai doktrin agama Islam termasuk secara pemikiran Islam, bahasa Arab termasuk teks-teks klasik mengenai sejarah, hukum dan lain-lain, bahasa non-Arab yang Muslim seperti Turki, Urdu, Persia dan sebagainya, bahasa yang dianggap telah ikut melahirkan kebudayaan Islam. Kemudian yang keempat, ilmu sosial sejarah, bahasa Arab dan sosiologi Selain itu ada kewajiban menguasai secara pasif 1 atau 2 bahasa Eropa. Nah, di Inggris studi Islam digabungkan dalam School of Oriental and African Studies, Fakultas Studi Ketimuran dan Afrika yang memiliki berbagai jurusan bahasa dan kebudayaan di Asia dan Afrika. Salah satu program studinya adalah program MA tentang masyarakat dan budaya Islam yang dapat dilanjutkan ke jenjang doktor. Nah, di Kanada studi Islam menekuni kajian budaya dan peradaban Islam di zaman Nabi Muhammad hingga masa kontemporer, memahami ajaran Islam dan masyarakat Muslim di seluruh dunia, dan mempelajari berbagai bahasa Muslim seperti bahasa Persia, Urdu, Turki. Di Kanada, studi Islam bertujuan menekuni kajian budaya dan peradaban Islam dari zaman Nabi Muhammad hingga zaman kontemporer, memahami ajaran Islam dan masyarakat Muslim di seluruh dunia, dan yang ketiga mempelajari beberapa bahasa Muslim. Sedangkan di Belanda yang dulunya menganggap tabu mempelajari Islam ternyata masih menyisakan kajian Islam Nah, di Indonesia jadi mereka mengkaji tentang Islam di Indonesia walaupun tidak menekankan pada aspek sejarah Islam itu sendiri. Di negara ini kajian Islam dilakukan di Universitas Leiden. Universitas ini merupakan perguruan tinggi yang sangat intens memperjuangkan kajian Islam menjadi bagian dari lembaga kajian universitas. Di Universitas Leiden ini terdapat koleksi perpustakaan kajian Islam yang sangat memadai, bahkan terdapat manuskrip tentang Islam yang berasal dari beberapa negara yang ada yang dari negeri asalnya. Kemudian manuskrip ini tidak terurus, bahkan sudah hilang. Nah, setelah studi Islam berkembang begitu pesatnya di dunia Barat, maka mulai tampak kelihatan dampak-dampak yang ditimbulkan, mulai dari hal-hal yang positif maupun negatif.
Adapun dampak negatifnya, ya, kehadiran Islam di Eropa, Spanyol membawa perubahan dalam berbagai segi kehidupan masyarakat, terutama dalam aspek peradaban dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, dari hal ini telah menimbulkan semangat orang Barat dalam mempelajari ilmu pengetahuan yang dibawa oleh Islam. Alhasil, maka banyaklah orang Barat yang kemudian menguasai ilmu pengetahuan dari Islam, seperti ilmu kimia, ilmu hitung, ilmu tambang, meteorologi, dan sebagainya. Sedangkan di bidang teknologi, orang Barat bisa membuat berbagai macam alat industri yang dihasilkan dari observasi atau penelitiannya. Sekitar abad ke-16 itu telah ditemukan sebuah alat perajut kaus kaki. Kemudian tahun 1733 John Kay telah berhasil membuat alat tenun baru yang dapat bekerja lebih cepat dan menghasilkan tenunan yang baik. Pada tahun 1765 Masehi, Hargreaves berhasil membuat alat pintal yang dapat memintal berpuluh-puluh gulung benang sekaligus. Kemudian sekitar tahun 1780 Masehi terjadilah revolusi industri di Inggris, ya, seperti ditemukannya mesin uap oleh James Watt pada tahun 1769 Masehi dan alat tenun oleh Cartwright tahun 1780 Masehi yang menyebabkan Inggris menjadi negara industri maju. Di samping itu ada dampak negatifnya, ya. Adapun dampak negatif, ya, ketika studi Islam di Barat berkembang. Pertama, setelah bangsa Barat menjadi bangsa yang maju dan telah mengalami revolusi di bidang industri, mereka mendapati masalah kekurangan bahan baku dalam kegiatan industrinya. Kemudian untuk mencari jalan keluarnya, mereka berlomba-lomba mencari di dunia timur yang kebanyakan dikuasai oleh pemerintahan muslim. Di samping itu, mereka juga memerlukan tempat pemasaran baru bagi hasil industrinya ke negara-negara timur. Sebagai akibatnya, banyak negara-negara barat datang ke dunia timur dan terjadilah ekspansi besar-besaran dalam bidang sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya. Di waktu itulah terjadi suatu masa kolonial dan imperial, yaitu di masa, ya, di mana bangsa-bangsa Barat melakukan penjajahan terhadap dunia timur, khususnya dunia muslim. Nah, suasana seperti itu menyebabkan dunia timur mengalami kemunduran dan Barat mencapai kemajuan pesat dari hasil kolonialisme dan imperialisme atas dunia timur. Selanjutnya, dampak negatif kedua adalah bagaikan kaca lupa kulitnya. Mereka sungguh tidak tahu diri bahwa ilmu yang berkembang di dunia Barat itu adalah dari Islam, akan tetapi mereka mengingkarinya. Mereka tidak mengakui, malahan mereka mengaku ilmu tersebut berasal dari peradaban lain, bukan dari peradaban Islam. Ada seorang sarjana bernama Max Dimon mengatakan bahwa orang Barat itu menderita narsisisme, yaitu mereka mengagumi diri mereka sendiri dan kurang memiliki kesediaan untuk mengakui utang budinya kepada bangsa-bangsa lain. Mereka hanya mengatakan bahwa yang mereka dapatkan itu adalah warisan dari Yunani dan Romawi. Selanjutnya, ya, studi Islam di Timur. Perkembangan agama Islam, ya, tidak lepas dari perkembangan ilmu pengetahuan, ya, dunia pada umumnya, ya, tepatnya pada akhir periode Madinah sampai dengan 4 Hijriah. Fase pertama pendidikan Islam masih di masjid-masjid dan rumah-rumah dengan ciri hafalan, namun sudah diperkenalkan logika, matematika, ilmu alam, kedokteran, kimia, musik, sejarah, dan geografi. Selama abad ke-5 Hijriah, ya, selama periode Khalifah Abbasiyah, sekolah-sekolah didirikan di kota-kota dan mulai menempati gedung-gedung besar, bukan lagi masjid, dan mulai yang bersifat intelektual, ilmu alam, dan ilmu sosial. Nah, Al-Jami'ah yang paling awal dengan pretensi sebagai lembaga pendidikan
pendidikan tinggi ya, tercatat di Al-Azhar di Kairo, Zaituna di Tunis, dan Qawairin di Fez. Tetapi Al-Jami'ah ini diakui sebagai universitas tertua di muka bumi hingga dilakukannya pembaharuan dalam beberapa dasawarsa silam, lebih tepat disebut sebagai madrasah tinggi daripada universitas. Nah, sepanjang sejarah Islamnya, baik madrasah maupun al-jami'ah itu diabdikannya terutama untuk ilmu-ilmu agama dengan penekanan pada bidang fikih, tafsir, dan hadis ijtihad. Walaupun diberikan ruang gerak, tetapi tidak dimasukkan berpikir sebebas-bebasnya, kecuali sekedar memberikan penafsiran baru atau pemikiran independen yang tetap berada dalam kerangka doktrin yang mapan dan disepakati. Nah, berdirinya sistem madrasah di abad ke-5 atau akhir abad ke-11 Masehi justru menjadi titik balik kejayaan, sebab madrasah dibiayai dan diprakarsai negara, kemudian madrasah menjadi alat penguasa untuk mempertahankan doktrin terutama oleh kerajaan Fatimah di Kairo. Sebelumnya di sekolah ini diajarkan ilmu kimia, kedokteran, filsafat, kemudian diganti hanya mempelajari tafsir, kalam, fikih, dan bahasa. Matematika hilang dari kurikulum Al-Azhar tahun 1748 Masehi. Memang pada masa kekhalifahan Abbasiyah Al-Ma'munnya 1198 sampai 218 Hijriah, sebelum hancurnya aliran Mu'tazilah, ilmu-ilmu umum yang bertitik tolak dari nalar dan kajian-kajian empiris itu telah dipelajari di madrasah. Pengaruh Al-Ghazali yang disebut sebagai Al-Ghazali lah yang disebut sebagai awal pemisahan ilmu agama dengan ilmu umum. Ada beberapa kota yang menjadi pusat kajian Islam di zamannya, yaitu Nishapur, Baghdad, Kairo, Damaskus, dan Yerusalem. Menurut catatan sejarah ada beberapa perguruan tinggi yang tertua yang disebut sebagai kiblat dari perkembangan studi Islam di dunia muslim. Selanjutnya diikuti oleh para orientalis dalam studi Islam di kalangan sarjana barat, yaitu Nizamiyah di Baghdad, kemudian Al-Azhar di Kairo, Mesir, kemudian ada Cordoba di bagian barat, kemudian Kairouan Amir Nizam Al-Muluk di Maroko, Teheran di Iran, Damaskus di Syria, Aligarh di India, Naisapur di Baghdad. Sejarah masing-masing dari pusat studi Islam kita bisa uraikan bahwa yang pertama, Nizamiyah di Baghdad itu berdiri pada tahun 445 Hijriah atau 1063 Masehi. Perguruan ini dibangun oleh Khalifah Al-Ma'mun. Perguruan tinggi ini terdiri dari dua bagian inti, yakni gedung perguruan tinggi dan perpustakaan. Perpustakaan yang terdapat di perguruan tinggi ini terpandang kaya raya di Baghdad, yakni Bait Al-Hikmah yang dibangun oleh Khalifah Al-Ma'mun. Salah seorang ulama besar yang pernah mengajar di sana adalah ahli fikir Islam terbesar, yaitu Abu Hamid Al-Ghazali, yang kemudian dikenal dengan sebutan Imam Ghazali. Perguruan tinggi ini memiliki beberapa staf, yaitu seorang mudarris atau guru besar yang bertanggung jawab terhadap pengajaran di lembaga pendidikan Al-Juwaini, Abu Qasim, Al-Qiyai Al-Razi, Al-Ghazali, dan Abu Sa'id menjadi mudarris di perguruan tinggi ini. Yang kedua, mukri atau ahli Al-Quran yang mengajar Al-Quran di Masjid Abu Al-Qasim Al-Huzali dan Abu Nas di Ramsi menjadi mukri. Kemudian ada muhaddits atau ahli hadis yang mengajar hadis lembaga pendidikan, Abu Muhammad
As-Samarqandi menjadi muhaddis. Kemudian seorang pustakawan atau bait al-maktub yang bertanggung jawab terhadap perpustakaan, mengajar bahasa dan hal-hal yang terkait. Kemudian Abu Amir al-Jurani menjadi pustakawan. Perguruan tinggi tertua di Baghdad, ya, ini hanya sempat hidup hampir 2 abad, yang akhirnya hancur, ya, akibat penyerbuan bangsa Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan pada tahun 1258. Kemudian Al-Azhar di Kairo, Mesir. Panglima besar Juhari Al-Sikli pada tahun 362 Hijriah atau 972 Masehi membangun perguruan tinggi Al-Azhar dengan kurikulum berdasarkan ajaran sekte Syiah. Pada masa pemerintahan Khalifah Al-Hakim Biamrillah, Khalifah ke-6 dari Daulat Fatimiyah, ia pun membangun perpustakaan terbesar di Al-Qahira untuk mendampingi perguruan tinggi Al-Azhar yang diberi nama Bait Al-Hikmah atau Balai Ilmu Pengetahuan, seperti nama perpustakaan terbesar di Baghdad. Pada tahun 567 Hijriah atau 1171 Masehi, Daulat Fatimiyah ditumbangkan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang mendirikan Daulat Al-Ayyubiyah dan menyatakan tunduk kembali kepada Daulat Abbasiyah di Baghdad. Kurikulum pada perguruan tinggi Al-Azhar lantas mengalami perombakan total dari aliran Syiah kepada aliran Sunni. Ternyata perguruan tinggi Al-Azhar ini mampu hidup terus sampai sekarang, yakni sejak abad ke-10 sampai abad ke-20 Masehi, dan tampaknya akan tetap selama hidupnya. Universitas Al-Azhar dapat dibelakang menjadi 2 periode. Pertama, periode sebelum tahun 1961 dan kedua, periode setelah 1961, di mana fakultasnya sama seperti yang ada di IAIN sekarang. Dan periode setelah tahun 1961, di mana fakultas dan ilmu-ilmu yang dikaji telah meliputi seluruh cabang ilmu pengetahuan umum dan agama. Kalau periode pertama kita sebut periode qadim, lama, dan kedua sebagai periode jadid, baru. Maka yang dicontoh IAIN selama ini adalah Al-Azhar periode qadim. Kemudian kita lihat perguruan tinggi Cordoba, ya. Adapun sejarah singkat Cordoba itu dapat digambarkan bahwa di tangan Daulah Umayyah, semenanjung Liberia yang berabad-abad sebelumnya terpandang daerah Minus berubah bagaikan disulap menjadi daerah makmur dan kaya raya, kan pembangunan bendungan-bendungan irigasi, ya kan, yang menuruti, ya, contoh lembah Nil dan lembah Efrat. Bahkan ada masa berikutnya Cordoba menjadi pusat ilmu dan kebudayaan gilang gemilang sepanjang tengah. The Historians History of the World menulis tentang perkeadaan pada masa pemerintahan Amir Abdurrahman pertama. Beliau menulis sejarah, ya, terbesar tentang perkeadaan Andalusia waktu itu, yang merupakan pusat intelektual di Eropa dan dikagumi kemakmurannya. Sejarah mencatat sebagai contoh bahwa Ail Haud dari Bath, Inggris, belajar ke Cordoba pada tahun 1120 Masehi, dan pelajaran yang dituntunnya adalah geometri, ya, geometri, algebra atau aljabar, matematik. Gerard dari Cremona belajar di Toledo, seperti halnya Ail Haud ke Cordoba. Begitu pula tokoh-tokoh lainnya. Kemudian perguruan Kairawan Nizam di Al-Mulk di Maroko. Perguruan tinggi Kairawan ini berada di kota Fez, ya, Afrika Barat.
Perguruan tinggi ini bermula dibangun pada tahun 859 Masehi oleh putri seorang saudagar wartawan di kota Fez yang berasal dari Kairawan, Tunisia pada tahun 305 Hijriah atau 918 Masehi. Perguruan tinggi ini diserahkan kepada pemerintah dan sejak saat itu menjadi perguruan tinggi resmi yang perluasan dan perkembangannya berada di bawah pengawasan dan pembiayaan negara. Seperti halnya perguruan tinggi Al-Azhar, perguruan tinggi Kairawan masih tetap hidup sampai sekarang, ya. Di antara sekian banyak alumninya adalah pejuang nasionalis muslim terkenal, di antaranya adalah Al-Pazi dan Mahdi bin Barka yang berhasil mencapai kemerdekaan Maroko dari penjajahan Prancis setelah Perang Dunia Kedua, lalu menjabat Perdana Menteri Maroko di bawah Sultan Muhammad V. Sedangkan ilmuwan termasyhur yang pernah menjadi mahagurunya antara lain Ibnu Tufail, ya, dan Ibnu Rushd. Pada masa daulat Wahidin dari Eropa, maka nama Ibn Bachir, Abu Bakar, Ibnu Tufail dan Al-Firrois, Ibnu Rushd dan Apempas, Ibnu Rabajah dan Al-Hazim, Ibnu Hazmi dan lainnya amat populer dan harum di Eropa. Sebagai catatannya bahwa perguruan tinggi Al-Azhar 972 di Mesir dan perguruan tinggi Kairawannya 859 Masehi di Maroko lebih tua dibandingkan dengan perguruan tinggi Oxford, ya, 1163 Masehi, dan perguruan tinggi Cambridge 1209 Masehi di Inggris, dan perguruan tinggi Sorbonne 1253 Masehi di Prancis. Begitu pula perguruan tinggi Tübingen 1477 Masehi di Jerman, dan perguruan tinggi Edinburgh 1582 Masehi di Skotlandia. Jadi ternyata perguruan tinggi di barat yang sekarang dianggap hebat itu ternyata berdiri belakangan dibanding dengan perguruan tinggi Al-Azhar di Mesir. Kemudian ya Teheran, ya, di Iran. Di Universitas Teheran ini ada dua ruang khusus yang menyimpan naskah-naskah kuno yang ditulis dalam bahasa Persia oleh para pemikir klasik. Marshall Hudson mengatakan bahwa buku The Pentur of Islam dalam pemikiran Islam ada Islam dan Islamit ada Islamdom, yaitu kebudayaan Islam setelah berinteraksi dengan berbagai budaya dari negeri-negeri yang kemudian disebut negeri-negeri Muslim. Di Universitas Teheran ini studi Islam dilakukan dalam satu fakultas yang disebut Kulliyat Ilahiyat atau Fakultas Agama. Di Teheran juga ada Universitas Islam Sodik yang mempelajari Islam dan ilmu umum sekaligus. Kemudian Damaskus, Syria, ya, di Universitas Damaskus, Syria yang memiliki banyak fakultas umum. Studi Islam ditampung dalam Kuliatul Asy-Syariah Fakultas Syariah, yang di dalamnya ada program studi Usuluddin, Tasawuf, Tafsir dan lain-lain. Jadi pengertian syariah di situ lebih luas daripada pengertian syariah sebagai hukum Islam seperti yang ada di IAIN atau UN. Nah, Aligarh di India. Di Aligarh Universitas India, studi Islam dibagi dua. Pertama dalam Islam sebagai doktrin dikaji dalam Fakultas Usuluddin yang mempunyai dua jurusan, yaitu jurusan mazhab Ahli Sunnah dan Syiah. Kedua, Islam sebagai sejarah dikaji pada Fakultas Humaniora dalam jurusan Islamic Studies yang berdiri sejajar dengan jurusan politik sejarah. Di Jami'ah Millia Islamiyah New Delhi, Islamic Studies program berada pada Fakultas Humaniora bernama Arabic Studies, ya, Persian Studies dan Politik Science. Kemudian Nizamiyah di Nishapur, ya, perguruan tinggi Nizamiyah di Nishapur menurut Ibnu Khalikan dibangun Nizam al-Mulk
Untuk Al-Juwani, tokoh Asy-Syariah, Asy'ariyah, dan sekaligus guru besar di perguruan tinggi ini selama 3 dekade hingga wafatnya pada tahun 478 Masehi. Perguruan tinggi 478 Hijriah. Perguruan tinggi ini berdiri dari 3 bagian inti, yakni gedung perguruan tinggi, masjid, dan perpustakaan atau Bait al-Maktab. Perguruan tinggi ini memiliki beberapa staf, yaitu seorang guru besar, mudarris yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengajaran, seorang ahli Al-Quran atau mukri, ahli hadis atau muhaddis, dan pengurus perpustakaan yang bertanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing. Kemudian studi Islam di Indonesia ya. Perkembangan studi Islam di Indonesia itu bisa dilihat dari perkembangan lembaga pendidikan, mulai dari sistem pendidikan langgar, sistem pesantren, sistem pendidikan di kerajaan-kerajaan Islam, hingga muncul sistem kelas pendidikan pesantren dan madrasah yang sangat menonjol dalam studi Islam di Indonesia. Pesantren merupakan lembaga dan pusat studi yang pertama kali lahir dalam konteks dan tujuan dakwah. Dalam perkembangannya kemudian berdiri madrasah di awal abad ke-20 yang disusul dengan berdirinya perguruan tinggi di awal paruh abad ke-20. Samping pesantren perguruan tinggi, di samping pesantren ya, perguruan tinggi Islam menjadi sebuah lembaga yang paling diminati untuk studi Islam secara komprehensif. Perguruan tinggi Islam Indonesia seperti STAIN, IAIN, UIN dapat dijadikan rujukan bagi perkembangan Islam. Lembaga pendidikan tinggi Islam ya tersebut ya secara formal baru direalisasikan oleh pemerintah pada tahun 1950 di Yogyakarta. Bersamaan dengan itu pemerintah kemudian mengubah status Universitas Gadjah Mada menjadi Universitas Negeri sesuai dengan PP nomor 37 tahun 1950 yang dibentuk bagi golongan nasionalis. Nah, berdasarkan perkembangan itulah dan pertimbangan-pertimbangan lain yang bersifat akademis, maka pada tanggal 24 Agustus 1960 Presiden kemudian mengeluarkan PP nomor 11 yang menggabungkan PTIN dan AIDA menjadi Institut Agama Islam Negeri atau disingkat IAIN. Sejak itulah secara berturut-turut di beberapa wilayah Indonesia berdiri IAIN sebagai sarana masyarakat Muslim untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Nah, munculnya gagasan pendidikan perguruan tinggi Islam ya seperti IAIN, STAIN tidak terlepas dari kesadaran kaum Muslim yang dilatar belakangi berbagai faktor. Pertama, untuk mengakomodasi kalangan yang tidak memiliki kesempatan melanjutkan ke Timur Tengah. Kedua, keinginan untuk mewujudkan lembaga pendidikan Islam sebagai kelanjutan pesantren dan madrasah. Nah, studi Islam pada UIN, IAIN atau STAIN ataupun yang swasta mengalami dinamika perkembangan yang cukup menarik dan berbagai inovasi ya. Di sini diperlukan dosen ahli dalam bedah ilmu bantu seperti sosiologi agama, filosofi agama, psikologi agama dan sebagainya. Nah, beberapa IAIN telah mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dalam berbagai disiplin ilmu. Tidak hanya ilmu keagamaan, tetapi mencakup juga ilmu-ilmu eksak, sosial, humaniora, dan lain-lain. Bahkan sekarang ini, ya, IAIN itu berubah menjadi perguruan tinggi. Di samping itu, ya, ada perguruan tinggi di Indonesia ini, yaitu Muhammadiyah, yang cukup ya hebat ya karena memiliki lebih 100 perguruan tinggi yang menggabungkan antara ilmu umum dengan ilmu agama. Di dalamnya dikaji ilmu-ilmu umum, kemudian ilmu-ilmu agama. Bahkan terakhir ini dirancang bagaimana terjadinya integrasi al-Islam di dalam Universitas Muhammadiyah, di mana dirancang kurikulum untuk mengembalikan studi Islam seperti masa-masa yang lalu, di mana antara ilmu-ilmu umum itu dipadukan dengan ilmu-ilmu agama dengan dasar Al-Quran dan hadis.
Semoga tentu ini semakin berkembang sehingga bisa membalikan kembali kejayaan Islam seperti pada masa-masa yang lalu. Saya kira demikian Anda sekalian apa yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrun minallahi wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.